Hai, salam hidroponik. Jumpa lagi di YouTube channel Jiri Farm. Banyak orang yang mungkin selama ini taunya kita Jiri Farm ini hanya bikin sistem NFT dengan menggunakan guli yang segi empat. Ya, sebenarnya kita juga ada bikin sistem DFT yang menggunakan pipa pralon ya, seperti di sini nih. Ya, ini ada kayak gini, yang ini adalah petangga, yang ini adalah horizontal. Nah, mungkin kira-kira udah sekitar 1 tahun ya kita ada jual di marketplace. Cuman kita memang selama ini belum pernah ada videonya. Nah, di video kali ini kita akan melihat contoh pemasangan starter kit hidroponik DFT yang menggunakan pipa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan detail mengenai sistem DFT. Nah, ini adalah starter kit yang sudah jadi ya, DFT-nya ya. Ya, jadi mirip sekali dengan starter kit kita yang guli punya segi 4, yang sistemnya undakan kayak begini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, airnya itu dipompa ya dari bawah sini. Ini dari sini, terus ada pompanya naik ke sini, air ngalir ke sana, kembali ke sini, terus ke sana lagi. Ya, turun ke sini, ke sini, ke sini, dan ini kembali lagi ke tempat penampungan. Nah, di sini nih ingin saya jelaskan ya, ini sedikit nih. Ini ada valve nih ya.
Karena sistem ini kan nggak pakai atap ya. Ya, jadi kalau nggak pakai atap, jadi kalau hujan ini kita usahakan jangan sampai nutrisinya kecampuran, ya. Jangan sampai kecampur dengan air hujan. Ya, jadi kita sengaja di sini ada terbuka begini, ya. Kita tutup ya, selama hujan kita tutup ya. Ya, sehingga ini pompa jalan lagi, akan jalan normal seperti biasa. Nah, ini yang perlu saya jelaskan juga, di DFT kita ini ada sedikit beda dengan yang ada di pasaran selama ini. Ya, kebanyakan orang-orang selama ini adalah pakai ini, reducer ya. Ini reducer ini adalah dari paralonnya agak besar ini, 3 inci, reduce menjadi lebih kecil. Ya, dengan begini ini adalah tingginya air ini udah tetap nih. Ya, sudah pasti. Ya, di sini bisa lihat sini. Ya. Nah, biasanya ini akan disesuaikan nih. Ya, dengan netpot ini. Ya, kalau netpot ini terlalu pendek, ya, akarnya ini nggak kena genangan air. Sehingga ada orang menyiasatinya dengan cara memakai kain fanel. Nah, kalau andai kata sistemnya besar, ada ribuan lubang tanam, itu tidak mungkin ya pakai kain panel. Ya, jadi kita juga ada, kalau memang ya airnya ini cetek ya, nggak gitu tinggi, kita bisa ganti yang agak panjangan ya. Nih, seperti ini ya. Ini perbandingan ya. Tuh. Ya. Ya, bisa lihat, ini adalah lebih tinggi daripada yang ini. Ya, sehingga waktu kita taruh di sini, jadi bisa lebih rendah dia. Jadi lebih rendah sini, sehingga akarnya ini akan dapat nutrisinya. Ya. Nah, ini adalah karena ketinggian ini, kalau pakai cara ini tidak bisa diganti-ganti. Ya, nggak bisa dirubah ketinggiannya air. Nah, untuk di kita ujungnya ini pakai ini. Ya. Ini ya. Nah, jadi ujungnya pakai ini, airnya ini adalah turun di bawah sini tuh. Ya, airnya turun di bawah sini, ini caranya bagaimana? Ini bisa dilihat ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini sambungan paralonnya ini adalah ini kita bisa adjust nih tinggi rendahnya. Ya, tinggi rendahnya kita bisa adjust. Kalau kita ingin airnya genangnya makin tinggi, kita bisa adjust makin tinggi. Ya. Jadi kita juga bisa ini turunkan sampai sejauh mana kita ingin airnya menggenang. Ya, kalau terlalu banyak genangan juga, takutnya oksigennya itu tidak berjalan dengan baik gitu loh. Ya. Jadi akarnya terjadi pembusukan karena kurangnya oksigen, karena airnya ngegemeng terus gitu loh. Ya, jadi terlalu banyak juga tidak baik. Ya. Terlalu sedikit, ya kita takutnya waktu mati listrik ini jadinya nanti gampang kering. Ya, jadi kita sesuaikan dengan daerah teman-teman masing-masing. Kalau daerahnya lebih panas dan sering kejadian mati listriknya lebih sering, ya ini jelas kita ingin yang lebih tinggi. Ya. Jadi hal ini yang membedakan kita. Nah, selanjutnya lagi bagaimana kita membandingkan ya DFT ini dengan yang sistem guli segi 4 yang kita selama ini jual. Ya, kalau dari segi maintenance ini agak ribet ya. Ya, kalau mau bersihin ini nggak bisa dibuka. Ya, jadi kalau kayak seperti kita biasa punya ada guli segi 4 itu tinggal dibuka aja, tinggal disikat. Ya, kalau ini biasanya sih orang kalau lakukan ini bisa dengan cara ya copotin semuanya, ya dirojok dari ujung. Ya, bisa juga taruh kain, taruh apa, satu-satu geser. Ya, digeser. Ya, mungkin adalah pakai kayu atau apa ya. Ya, kasih busa yang penuh, terus ini baru geser pelan-pelan. Ya, sehingga lumut-lumutnya baru hilang. Ya, pada intinya ini adalah perawatannya agak ribet lah dibandingin hidroponik yang kita pakai punya talang yang segi 4 saja. Ya, atau guli yang segi 4 atau trapesium segala. Ya. Yang lainnya pada dasarnya hampir sama semua. Ya. Ya, kelebihan ini jelas ya adalah kalau pada saat mati listrik itu tanaman tidak sampai menjadi kekeringan.
Nah, itu tadi contoh salah satu DFT yang kita bikin. Ini tidak terbatas dengan mode-mode berundak seperti ini. Ya, mode datar pun juga kita bisa bikin ya, versi DFT-nya. Semoga video kali ini dapat menjadi masukan untuk teman-teman yang di daerahnya sering mati listrik. Ya, soalnya sistem DFT ini bisa menjaga akar tanaman, rock wool-nya akan tetap basah ya pas listriknya lagi mati. Ya, jangan lupa like, komen ke channel kami. Terima kasih.